Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Ariso. Saya peserta Diklat bakal calon kepala sekolah BCKS Provinsi Bengkulu Angkatan 1 tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktik supervisi akademik pada tahapan pra dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Leona, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah pagi ini kabar saya baik Pak. Tapi saya sedikit khawatir Pak, cemas atau deg-degan karena saya mau diobservasi sama Bapak. Nggak usah, cuma nanti kita santai aja. Nanti kita sama-sama belajar. Nanti setelah nanti di supervisi, di observasi, nanti kita refleksikan sama-sama, Bu. Wah, begitu ya Pak. Jadi bukan semata-mata penilaian formal ya Pak? Nggak usah terlalu formal sebenarnya. Kita buat santai saja. Nanti sebelum dimulai, tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa ya? Tujuan pembelajaran saya hari ini adalah agar siswa memahami konsep klasifikasi makhluk hidup berdasarkan cirinya Pak. Memahami ya. Iya. Kelihatannya tidak terlalu operasional itu memahami. Kira-kira apa nih yang bisa lebih konkret nanti? Jangan memahami, Bu, kira-kira. Jadi kalau bukan memahami, bisa siswa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya serta memberikan contoh setiap kelompok dengan bahasa sendiri, bisa itu Pak? Oh ya, kalau mengelompokkan ini rasanya lebih bisa terukur, Bu. Jadi anak-anak nanti akan mengelompokkan nantinya di dalam pembelajaran. Jadi itu lebih bisa terukur. Kalau strategi pembelajarannya apa nanti? Kalau strateginya saya menggunakan model discovery learning Pak. Siswa akan mengamati gambar dan video pendek yang sudah saya unduh sebelumnya. Kemudian mereka berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membuat klasifikasi makhluk hidup Pak. Klasifikasi makhluk hidup ya? Iya Pak. Jadi nanti anak-anak benar-benar menerapkan prinsip pembelajaran mendalam ya, tidak hanya memahami, tapi langsung mengaplikasi dan merefleksi, Bu, ya? Iya Pak, saya rasa iya Pak, karena kan siswa tidak hanya mengingat, tapi juga menafsirkan dan membandingkan ciri makhluk hidup itu Pak. Saya ingin mereka benar-benar berpikir Pak, dan menemukan konsep itu sendiri. Kalau ini, Bu, medianya Ibu sudah siapkan apa saja, Bu? Kalau medianya sudah saya siapkan Pak. Medianya ada video Pak, kemudian ada LKPD Pak, kemudian ada seperti alat peraga Pak. Peraga ya? Iya Pak. Nah, tadi Bu udah cerita tentang media, tentang pembelajaran, kemudian tujuan. Kira-kira asesmennya nanti bagaimana, Bu? Cara Ibu melakukan penilaiannya nanti? Kalau fokus kali ini saya fokus observasi Pak. Saya ingin memanfaatkan teknologi digital Pak yang di daerah sinyalnya terbatas itu Pak. Untuk itu saya menyiapkan bahan video dan bahan digital tadi secara offline meskipun sinyal lemah Pak, tapi bisa belajar menggunakan media digital Pak. Oh, iya. Jadi fokus area pengembangan Ibu hari ini adalah pemanfaatan digital di daerah kita yang sinyalnya agak lemah ini, Bu, ya? Iya Pak. Oke, kalau asesmen tadi Ibu akan mengamati presentasi nanti ya? Iya Pak. Berdiskusi, Ibu akan mengamati itu. Kemudian mereka berpresentasi, Ibu mengamati itu, ya? Iya Pak. Oke, baik Ibu. Nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu. Mungkin boleh diingatkan, Bu, nanti di kelas berapa, jam berapa nanti? Nanti di kelas 5 Pak, jam setelah istirahat Pak. Baik, nanti sampai jumpa Ibu di kelas 5 setelah jam istirahat saya akan ke kelas Ibu. Siap Pak, terima kasih atas arahannya Pak. Sampai jumpa di kelas 5, Bu. Siang, Bu Rizal. Siang, Terima Pak. kasih tadi sudah membuka kelas Ibu tadi untuk saya observasi. Rasanya senang lihat murid-murid di kelas Ibu tadi aktif. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di kelas saya. Jujur Pak, awalnya tadi saya tegang. Kemudian setelah berjalan, saya menikmati proses itu Pak. Biasa itu kalau tegang, biasanya seperti itu, manusiawi Ibu. Biasanya di menit-menit awal agak tegang, kemudian agak gugup, kemudian ya seiring berjalan waktu akan terbiasa nanti. Bagaimana? Saya ingin dengar dulu nih dari Ibu.
apa yang sudah berjalan baik dari kelas Ibu tadi yang saya amati tadi? Yang berjalan baik tadi menurut saya Pak, anak-anak itu sudah bisa menggunakan media digital meskipun tanpa internet. Saya sudah unduh video bahan sebelumnya, jadi mereka bisa belajar secara mandiri di kelompoknya Pak. Saya juga lihat itu tadi anak-anak sudah senang tadi kelihatannya di kelas Ibu. Anak-anak terlihat menonton, antusias sekali kelihatannya mereka tadi Bu. Menurut Ibu apakah sudah cukup efektif strategi Ibu menayangkan video tadi? Alhamdulillah sudah Pak. Saya juga merasa senang karena mereka bisa memanfaatkan tablet sekolah dengan baik Pak. Iya. Oh, gitu. Kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran Ibu tadi pagi yang Ibu sampaikan, bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran? Saya rasa sudah sebagian besar tercapai Pak. Anak-anak bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Meskipun ada beberapa kelompok sih Pak yang masih bingung membedakan antara vertebrata dengan invertebrata ya Pak. Oh ya, tadi kita tentang mengelompokkan makhluk hidup ya. Jadi pembelajarannya tentang vertebrata dan non vertebrata. Nah, dari Ibu tadi kan menjawab sebagian besar tuh. Berarti masih belum semuanya itu berarti. Menurut Ibu, apa itu tantangannya agar mereka bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran ini? Tantangannya itu Pak, mungkin pada saat diskusi kelompok Pak, ada beberapa siswa yang masih pasif dan hanya mengikuti teman-temannya. Jadi kolaborasinya itu Pak belum merata gitu Pak. Jadi masih ada yang pasif, kemudian masih ada yang aktif ya? Iya Pak. Oke. Kalau menurut Ibu, seberapa baik pelajaran tadi dapat? Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalamnya sekarang, seberapa baik nih keaktifan anak? Seberapa baik strategi Ibu untuk mendorong dalam pembelajaran mendalamnya, prinsip pembelajaran mendalamnya? Saya rasa cukup baik Pak. Anak-anak tidak hanya menghafal, tetapi juga mencoba mereka Pak membandingkan dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Namun mungkin refleksinya Pak yang di akhir pelajaran itu bisa saya perkuat lagi Pak agar mereka lebih menyadari makna dari yang dipelajari tadi Pak. Iya, setuju sekali Bu sebenarnya. Refleksi itu sangat penting nanti untuk merupakan bagian penting itu dalam pembelajaran mendalam. Kalau dilakukan lebih terarah, mereka lebih memahami tentang apa dan mengapa mereka belajar saat itu. Betul Pak, saya juga berpikir begitu setelah melihat ekspresi mereka Pak. Nah kalau menurut Ibu, respon siswa secara umum nih, apakah mereka terlibat aktif dan memahami antara pembelajaran yang sedang mereka pelajari sekarang dengan relevansinya dengan kehidupan nyatanya? Sebagian besar aktif Pak, tapi memang belum semua siswa sih Pak yang menyadari bahwa klasifikasi ini juga digunakan dalam penelitian atau di dunia kerja Pak. Itu refleksi yang cukup bagus itu dari Ibu. Jadi Ibu ingin mereka lebih fokus ke dunia kerja nantinya Bu ya? Iya Pak. Ini bisa mungkin sedikit masukan nih Ibu, mungkin bisa menambahkan konteks nyatanya dalam kehidupan anak-anak. Mungkin bisa di pembelajaran berikutnya mereka langsung mendatangi peternak-peternak, langsung belajar nih, langsung ke lapangan untuk memahami spesies atau identifikasi kelompok-kelompok makhluk hidup tadi. Wah, itu ide yang bagus Pak. Jadi anak-anak bisa terjun langsung dan bisa melihat manfaatnya ya Pak? Ya, jadi mereka bisa melihat konteks nyatanya. Jadi tidak hanya belajar di kelas, tapi langsung ke lapangan melihat jenis-jenis makhluk hidup. Mereka bisa mengelompokkan nantinya. Kalau soal kolaborasi Ibu, saya perhatikan tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada yang sudah berjalan baik dan ada yang memang masih pasif Bu. Iya Pak. Bagaimana itu refleksi Ibu tentang yang itu? Benar Pak, saya menyadari hal itu Pak. Tapi kadang siswa ini yang disuruh maju ke depan itu kurang percaya diri. Tapi mereka lebih percaya diri lagi Pak. Mereka langsung memimpin tanpa memberi kesempatan pada teman yang lain. Ada sebagian siswa begitu Pak. Oh, jadi ada yang betul-betul terlalu percaya diri itu malah ingin maju terus Bu ya? Iya Pak. Malah yang lebih pasif agak terpinggirkan seperti itu Iya ya? benar Pak. Nah, untuk mengatasi itu Ibu, kira-kira nanti bagaimana nih ke depannya supaya anak-anak yang terpinggirkan tadi bisa aktif Bu? Mungkin menggunakan pendekatan project based learning kali Pak. Iya,
Jadi, Di mana tiap anggota kelompok itu punya peran spesifik, Pak. Misalnya ada yang mencari contoh, ada yang menggambar klasifikasi, ada yang menjelaskan. Jadi itu untuk membantu pemerataan peran mereka, Pak, di dalam kelompok itu, Pak. berarti idenya ada ini Bu ya, project based learning. Iya, Pak. Supaya nanti anak bisa aktif semua Bu ya. Iya, Pak. Tidak seperti tadi ada 2-3 kelompok yang aktif, ada kelompok yang pasif Bu ya. Benar, Pak. Ya benar sekali Bu, project based learning itu agar rasanya memang cukup bagus itu untuk mengaktifkan seluruh anak. Jadi anak bisa tidak pasif nanti menerima, semua berperan dengan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Iya, Pak. Kemudian menurut Ibu nanti dengan project based learning nanti tanggung jawabnya ke siapa nanti? Apakah ke semua anak atau hanya ketua kelompoknya saja misalnya? Ke semua anak, Pak. Karena kan mereka dapat peran masing-masing, Pak, di dalam kelompok itu, Pak. Sebenarnya demikian Bu ya, karena dengan project rasanya project itu tidak akan berhasil nanti kalau ada beberapa anak yang tidak rata perannya. Bagus sekali itu untuk memperkuat pembelajaran mendalamnya, karena siswa bukan hanya mengetahui tapi ikut mendalami materinya. Kemudian mereka juga nanti akan bisa langsung merefleksi tentang pembelajaran merekanya. Oh, terima kasih banyak, Pak. Masukannya sangat membantu saya. Jadi saya punya ide untuk memperbaiki RPP saya minggu depannya, Pak. Oke, sama-sama Ibu. Senang dengan Ibu kita bisa berdiskusi kali ini. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa, tidak hanya Ibu, saya pun juga sebagai kepala sekolah bisa memperbaiki pembelajaran kita ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Semoga kita menjadi lebih baik. Dengan senang hati, Pak. Sama-sama, Pak, atas arahan dan masukannya, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita berbenah dan berinovasi, Ibu. Baik, Pak. Semangat bagi saya, Pak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.